Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biomekanika olahraga, melanjutkan pertemuan yang sudah lalu ya. Di pertemuan yang sudah lalu kita sudah mempelajari mengenai gerak linier. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar dan jenis-jenis gerak ya. Oke, yang pertama itu mengenai gerak melingkar. Itu gerak melingkar itu bisa terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah gerak rotasi, yaitu gerak sebuah benda mengelilingi sebuah sumbu, di mana sumbunya itu ada di dalam dirinya sendiri. Contoh dari gerak seperti ini adalah pada roda ya. Pada roda sepeda, si roda ini berputar, sumbunya itu ada di tengah-tengah roda itu sendiri, gitu ya. Itu disebut dengan eh, gerak rotasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya gerak revolusi. Kalau gerak revolusi, sebuah objek bergerak mengelilingi sumbu yang ada di luar dirinya. Contohnya seperti ini. Ini artinya si pemotor ini bergerak melintasi sebuah sumbu, yaitu sumbu ini ya, sumbu yang ada di tengah ini, yang mana ada di luar dirinya sendiri. Jadi itu ya perbedaan antara gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, kemudian kita coba untuk mengenal dulu besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ya. Yang pertama adalah mengenai jarak sudut dan perpindahan sudut. Kalau kita lihat pada orang yang melakukan ayunan gitu ya. Nah, ini ada yang namanya jarak sudut dan perpindahan sudut. Apa bedanya jarak sudut dengan perpindahan sudut? Nah, jarak sudut itu berkaitan dengan banyaknya atau gini, panjang garis edar anguler, yaitu seberapa jauh sebuah benda itu atau sebuah partikel itu menempuh sudut selama dia bergerak tanpa memperdulikan arahnya gitu. Jadi misalkan ada orang nih bergerak, misalkan posisi awalnya dari sini, kemudian dia bergerak ke sini, kemudian ke bawah begitu ya. Nah itu adalah jarak sudutnya gitu. Jadi ketika tubuh berputar bergerak dari sebuah posisi ke posisi yang lain, jarak sudut itu sebanding dengan panjang garis edar anguler, yaitu penjumlahan dari semua sudut dari posisi awal sampai posisi akhir, tanpa mempedulikan arahnya ya. Sebuah contoh, kita lihat, misalkan kita ditanya nih, berapa jarak sudut total? Pergerakannya si anak ini adalah dari titik A ke titik ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dijumlah semua. Jadi sudut dari sini kan 40 ya. 40, kemudian sudut ke sini adalah 30. Jadi segini adalah 70. Kemudian dia balik 50, kemudian dia balik 30, kemudian dia balik 10. Nah, jadi total dijumlah semua. Jadi sudut yang ditempuh atau jarak sudutnya itu adalah 160 derajat kalau bicara mengenai jarak. Tapi ada juga, nah ini jarak ya. Jadi dia nggak peduli arahnya mau maju atau mundur, yang penting dia sudah garis edarnya itu sudah berapa gitu. Dia itu sudah menempuh sudut berapa gitu. Itu yang dikatakan dengan jarak. Tapi ada juga yang dikatakan perpindahan sudut. Kalau yang namanya perpindahan sudut itu adalah jarak sudut antara posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalau jarak sudut itu nggak melihat arah, dia hanya melihat berapa lintasan yang sudah ditempuh, sudut yang sudah ditempuh. Kalau perpindahan sudut justru tidak melihat berapa sudut yang dia tempuh, dia hanya melihat awal dan akhirnya aja. Gitu. Jadi contoh nih ya, gerakannya masih sama yang tadi. Tapi sekarang kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya dia di sini, posisi akhirnya dia di sini. Artinya dia hanya menempuh sudut sebesar 40 derajat saja. Ya, jadi gitu ya bedanya antara jarak sudut dan perpindahan sudut. Kalau jarak sudut dia bolak-balik, semakin sering bolak-balik dia semakin besar. Tapi kalau perpindahan sudut nggak melihat itu, dia hanya melihat posisi awal dan
posisi akhir. Posisi awalnya di sini, posisi akhir di sini, dia menempuh sudut 40 derajat. Jadi ini adalah perpindahan sudutnya. Nah, lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya kelajuan sudut dan kecepatan sudut. Kalau kelajuan sudut itu adalah jarak sudut dibagi dengan waktu. Jadi berapa jarak sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi sigma ya, sigma sama dengan psi per t. Sedangkan kalau kecepatan sudut itu pembagiannya adalah perpindahan sudut dibagi dengan waktu. Jadi simbolnya adalah omega. Omega sama dengan theta per t. Itu ya yang namanya kelajuan sudut dan kecepatan sudut. Nah, contoh nih. Misal geraknya masih sama yang tadi ya. Kemudian diberi pernyataan bahwa jika waktu yang diperlukan untuk bergerak dari posisi awal, kemudian dia bolak-balik nih, sampai akhirnya dia diam di tengah, hitunglah kelajuan dan kecepatan sudutnya. Tadi kita sudah mencari jarak sudut dan perpindahan sudut ya. Berarti tinggal dibagi waktu aja. Kelajuan sudut itu adalah jarak sudut dibagi waktu. Jadinya totalnya adalah 160 per 40 yaitu 4 derajat per second. Sementara kecepatan sudutnya adalah perpindahan sudut dibagi dengan waktu. Jadi 40 per 40 sama dengan 1 derajat per second. Nah, kemudian ada juga konsep percepatan sudut. Jadi percepatan sudut itu didefinisikan sebagai perubahan kelajuan sudut pada satu satuan waktu. Ketika si anak ini bermain ayunan, dia itu mengalami perubahan kecepatan. Jadi pada saat dia ke bawah, dia makin cepat. Pada saat ke atas, dia makin lama makin lambat. Kalau kecepatannya nggak berubah, dia bakal terus bergerak melingkar. Ya, jadi dia jelas ada perubahan kecepatan sudut. Makin ke sini dia makin melambat. Misal, yaitu berarti itu ada yang namanya percepatan. Jadi percepatan didefinisikan sebagai kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi dengan waktu. Jadi alfa ya. Alfa itu omega akhir dikurangi omega awal. F itu artinya final, akhir. I itu artinya inisial atau awal. Jadi kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi dengan waktu. Nah, misal ya, contohnya pada gambar. Apabila kelajuan sudutnya 90 derajat saat melewati garis vertikal, artinya pada saat di sini ya. Maaf. Nah, pada saat di sini kecepatannya adalah 90 derajat per second, kemudian pada saat di sini kecepatannya berapa? Ya 0, karena dia sudah berhenti bergerak dan balik arah gitu kan ya. Berarti pada saat mencapai limit ayunan adalah 0 derajat Celcius, 0 derajat per second dalam waktu, misalkan dari sini ke sini adalah 0,3 detik, misalkan. Maka berapakah percepatan sudutnya? Ya tinggal dikurang. Kecepatan akhirnya pada saat di sini adalah 0. Ya, kecepatan awalnya adalah 90. Jadi kita kurang aja. 0 dikurang 90 per 0,3. Sehingga kita mendapatkan angka sebesar min 300 derajat per second kuadrat. Itu ya. Nah, itu mengenai gerak melingkar. Sekilas ya mengenai gerak melingkar. Ada gerak rotasi, ada gerak revolusi, kemudian ada konsep percepatan sudut, jarak sudut, perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan kelajuan sudut. Sudah diberikan juga contohnya, silakan dikerjakan tugasnya. Ya, tugasnya ada di PowerPoint, nanti dikerjakan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk gerak. Nah, secara umum, gerak manusia itu adalah yang disebut dengan general motion. Apa itu general motion? General motion itu adalah gabungan antara gerak linear dan gerak anguler. Antara gerak linear dengan gerak melingkar, gitu ya. Nah, karena gerak linear dan gerak melingkar merupakan bentuk gerakan murni, maka ketika kita menganalisis akan berguna itu jika kita menguraikan sebuah gerakan yang kompleks itu menjadi komponen-komponennya, komponen linearnya dan komponen angulernya. Gitu. Jadi dengan mempelajari gerak linear dan gerak melingkar,
kita bisa menganalisis suatu gerakan eh, kompleks menjadi lebih sederhana. Lebih sederhana artinya dia jadi lebih mudah untuk dikaji begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke gerak linear. Gerak linear murni itu menyangkut gerak beraturan dari suatu sistem di mana seluruh bagian sistem itu bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Ya. Jadi semua titik pada sebuah objek itu menempuh gerak yang sama. Itu namanya adalah gerak linear. Nah, gerak linear itu disebut juga dengan translatory motion atau gerak translasi. Ya. Nah, gerak linear itu merupakan gerak pada sebuah garis. Dan garisnya nggak harus lurus. Kalau garisnya lurus, itu disebut dengan rectilinear. Sedangkan jika garisnya adalah lengkung, itu disebut dengan curvilinear. Curvilinear ya. Curvilinear. Curve. Harusnya curve. Nah, jadi contohnya kalau dia gerakannya lintasannya lurus, itu disebut rectilinear. Kalau misalkan lintasannya melengkung, itu adalah curvilinear. Curvilinear ya, bukan curve. Nah, apa sih yang disebut dengan ini nih? Tadi disebut dengan gerak translasi. Tadi disebut nih bahwa seluruh bagian dari sistem itu bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Misal ya, kita agak zoom sedikit nih si pesan 6 ini. Nah, ini dia melakukan gerak translasi. Artinya apa? Kalau kita lihat nih, ketika si bagian ujung sini atau tangannya bergerak dengan lintasan seperti ini, lengkung, maka bagian kakinya juga bergerak sama, dia lengkung juga. Bagian badannya juga sama, lengkung juga. Jadi semua bagian dari pesenam ini melakukan gerak yang sama. Itu namanya adalah gerak translasi atau gerak linear. Kalau ada bagian dari pesenam ini yang tidak bergerak dengan kecepatan yang sama, misalkan ketika dia bergerak loncat begini, tangannya misalkan turun ke bawah, nah itu berarti bukan gerak linear murni lagi. Jadi ada rotasinya, bisa jadi gitu. Bisa jadi ada rotasinya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan gerak linear atau linear motion. Nah, gerak yang kedua itu adalah gerak anguler atau angular motion. Itu adalah yang tadi, gerak melingkar. Bisa berupa gerak rotasi atau bisa juga adalah gerak revolusi ya. Nah, gerak anguler merupakan rotasi di sekitar garis hayal yang disebut dengan sumbu rotasi yang berorientasi tegak lurus terhadap bidang rotasi ya. Arah dari sumbu ini tentu saja tegak lurus dengan arah bidang rotasi. Bidang rotasinya kan begini ya, berputar, sedangkan arah sumbu rotasinya menuju gambar, menuju kita gitu, keluar dari gambar menuju kita. Itu disebut dengan gerak anguler. Nah, sementara gerak dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berolahraga, itu adalah gerak kombinasi. Jadi kombinasi antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Contoh, seorang pelari itu bisa bergerak ya, itu karena ada gerak rotasi pada segmen-segmen tubuh. Misalkan pada panggul, pada lutut, pada engkel. Itu dia melakukan gerak rotasi. Nah, gerak manusia itu merupakan memperlihatkan gerak kombinasi pada gerak linear dan angular. Nah, si pelari ini ketika dia melakukan geraknya, dia geraknya adalah gerak translasi karena dia pada suatu garis kan. Garisnya bisa lurus, bisa melengkung ya. Misalkan ini garisnya garis lurus gitu. Garisnya garis lurus. Tapi si bagian-bagian tubuh dari pelari ini dia melakukan gerak-gerak rotasi. Misalkan kakinya, panggulnya, lututnya gitu. Dia melakukan gerak rotasi. Jadi badan seorang pelari itu melakukan misalkan 100 meter gitu ya. Itu bergerak linear, tapi gerak ini disebabkan oleh gerak rotasional dari kaki-kaki pelarinya. Jadi pada kejadian pelari ini, dia itu ada gerak translasinya atau ada gerak linearnya dan juga ada gerak rotasinya. Ada gerak linear dan ada gerak rotasi atau ada gerak anguler. Ada gerak linear dan ada gerak anguler. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi kita ketika kita ingin menganalisis sebuah gerak yang kompleks. Contoh, ini adalah gerak sebuah bola ya, American football nih. Ketika dia dilempar. Nah, gerakan ini sebenarnya adalah gabungan. Ini kan general motion ya.
General motion gabungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Nah, geraknya kalau kita lihat sebagai sebuah partikel, bola ini sebenarnya terlihat sebagai gerak translasi aja, dia geraknya lengkung gitu. Tapi kalau kita tinjau bendanya sebagai sebuah benda tegar, maka kita akan melihat juga bahwa si bola ini sambil dia bergerak translasi, dia sambil berotasi. Artinya kita bisa uraikan jadi dua gerak. Yang pertama adalah geraknya translasi, yang kedua adalah geraknya berotasi. Gitu. Ini akan mempermudah bagi kita untuk menganalisis gerak dari bola ini. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.